Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, lab setup. Dan kita akan melanjutkannya dengan materi basic configuration nih. Lalu, apa saja sih yang bakalan kita pelajari di bab basic configuration ini? Oke. Nah, ini adalah yang bakal kita pelajari teman-teman. Pertama kita akan konfigurasi hostname dan kita harus mengetahui nih, apa itu hostname. Kemudian konfigurasi host mendefinisikan IP address pada topologi lab setup yang sebelumnya. Konfigurasi IP pada klien dan basic remote access. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, mengenai konfigurasi hostname. Oke, kita langsung akan membahas mengenai hostname. Di sini saya sudah buka VirtualBox dan saya sudah jalankan router Debian-nya. Kita lihat, show. Oke, teman-teman. Jadi, apa sih definisi dari hostname itu? Nah, jadi hostname adalah identitas nama dalam suatu jaringan. Nah, hostname itu adalah yang ini, teman-teman. Yang @debian. Lalu, apa sih fungsi dari hostname? Nah, fungsi dari hostname sendiri itu akan berfungsi saat kita melakukan remote nih. Kalau kalian bingung tentang remote, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang remote. Sebagai contohnya, misal ada dua server nih. Server satu ada di Jakarta dan server yang kedua ada di Bandung. Dan saya itu ada di Bandung, di mana tempat server 2 berada. Misal di server 1 itu terdapat error. Nah, masa saya harus ke Jakarta untuk membenarkan error dari server 1 tersebut? Nah, untuk menghindari itu, kita bisa menggunakan remote nih, atau mengambil alih server 1. Jadi nantinya kita cukup melakukan konfigurasi pada server 2, dan satunya nanti kita akan meremote server 1 melalui server 2. Jadi kita nggak perlu susah-susah ke Jakarta untuk membenarkan error dari server 1. Nah, mari kita lihat di server satunya. Kita show. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini hostname-nya sama, Debian. Jadi ini adalah hostname default ya, teman-teman. Saat kita proses instalasi hostname-nya itu default-nya adalah Debian. Nah, itu kalau misal kita lakukan remote, maka itu akan ada sedikit kebingungan nih, teman-teman. Karena hostname-nya itu sama-sama Debian. Nah, oke, kita lanjut akan mengubah hostname. Kita mulai dari yang router dulu nih. Oke, di sini kita akan beralih ke mode CLI dengan perintah sistem CTL isolate multi-user.target. Kita enter. Dan di sini kita disuruh masukkan password root, teman-teman. Karena tadi kita lupa masuk ke root dulu, kita authenticate. Nah, di sini sudah beralih ke mode CLI atau mode text. Oke, di sini kita login menggunakan user. Saya usernya adalah Tiara Nur. Dan kita masukkan passwordnya. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk menggunakan mode CLI atau mode text. Oke, kemudian cara untuk mengganti hostname-nya, pertama-tama kita pergi ke root dulu. Kita zoom in, kemudian masukkan password root. Dan untuk perintah mengubah hostname-nya itu, tidak, kita pertama-tama bisa cek hostname CTL dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini static hostname-nya adalah Debian. Ini kita clear saja. Langsung saja kita akan mengubah hostname-nya. Kita menggunakan perintah hostname ctl, kemudian set strip hostname, dan di sini saya akan mengubah hostname-nya menjadi rtr Debian. Kita masukkan nama hostname barunya, rtr strip Debian. Oke, kita cek lagi menggunakan hostname ctl. Nah, sudah berubah hostname-nya, tetapi di sini masih tertuliskan Debian. Nah, itu kita bisa exit dulu, teman-teman. Exit, kemudian exit lagi, dan kita coba login lagi. Oke, nah di sini hostname-nya sudah terganti menjadi rtr Debian. Oke, lanjut kita ke server yang kedua. Kita beralih dulu ke mode CLI atau mode text-nya. Kita jalankan perintah sistem CTL isolate multi-user.target. Kita enter. Di sini kita login lagi menggunakan user kita. Seperti biasa untuk mengubah hostname, kita masuk ke root dulu dengan perintah zoom in. Kita akan langsung
hostname ctl, kemudian set strip hostname. Di sini saya akan merubah hostname-nya menjadi svr1 strip Debian. svr1 strip Debian. Kita enter. Kemudian untuk melihatnya seperti biasa kita exit, kemudian exit, terus kita coba login lagi. Nah, oke. Hostname-nya sudah berubah menjadi svr1 strip Debian. Kita lanjut, kita rubah hostname di server 2-nya. Ini kita bisa enter. Kemudian kita langsung login dulu. Nah, ini kita bisa Ctrl L saja teman-teman untuk clear. Untuk merubah hostname-nya itu, kita masuk ke root dulu. Kalau di Debian adalah su, kalau di Ubuntu sudo su. Kemudian masukkan password root-nya. Kita cd. Nah, di sini hostname-nya itu masih Ubuntu ya teman-teman. Kita akan merubahnya seperti tadi perintahnya, hostname ctl set strip hostname. Kita akan merubah hostname-nya menjadi server 2 strip Ubuntu. Server 2 strip Ubuntu. Oke, kita exit. Exit lagi. Dan kita coba, kita coba login lagi. Nah, oke, di sini hostname-nya sudah terganti menjadi server 2 strip Ubuntu. Kemudian kita lakukan hal yang sama di Ubuntu desktop-nya. Nah, seperti tadi, kita pergi ke root dulu, sudo su. Kemudian kita cd. Nah, kita akan merubah hostname-nya seperti tadi, hostname ctl set strip hostname. Di sini saya akan merubah hostname-nya menjadi client strip Ubuntu. Kita enter. Di sini kita exit saja. Kita bisa buka terminal. Oke, di sini saya sudah buka terminalnya lagi dan tulisannya sudah menjadi hostname-nya menjadi client Ubuntu. Oke, lanjut ke materi konfigurasi host. Nah, di router Debian ini teman-teman, kita bisa zoom in dulu. Kita pergi ke root. Kemudian kita masukkan perintah nano/etc/host. Oke, teman-teman. Kalian di sini lihat sendiri, ini terdapat localhost dan di sini sudah terdapat tulisan Debian. Jadi, fungsi dari host sendiri itu dia adalah penamaan untuk ngeping ini. Jadi, nantinya di sini kita bisa membuat nama biar nantinya saat kita ngeping di server router Debian ini, kita bisa ngeping dengan nama tersebut. Jadi, kita nggak perlu menghafalkan IP-nya. Nah, oke. Di sini saya akan membuat hostnya bernama routerdebian.com. Kemudian di sini kita tab, di sini kita tuliskan router Debian saja. Oke, kita bisa Ctrl X, kemudian Y, kita enter. Kita bisa chat, kemudian etc/host. Nah, oke, di sini sudah terdapat ya teman-teman router stripdebian.com. Nah, sekarang kita akan coba nih untuk ngeping diri sendiri. Kita akan ping router Debian ini menggunakan penamaan host yang tadi. Kita ping rtr stripdebian.com. Nah, oke, sudah bisa ya teman-teman. Jadi kita bisa ngeping tanpa menuliskan IP-nya. Jadi itu adalah fungsi dari host. Kemudian di sini kita juga bisa ping menggunakan RTR Debian yang ini teman-teman, dan di sini juga sudah bisa ngeping. Oke, kita lakukan hal yang sama, kita akan merubah host di server 1 juga. Oke, di sini kita pergi ke root, kita zoom in, kemudian root, ini kita clear saja. Kita masukkan perintah nano/etc/host. Oke, di sini karena ini hasil clone teman-teman, kita akan merubahnya di bagian ini. Kita akan rubah menjadi server 1 stripdebian.com.
Ini kita tab, kemudian kita namakan server 1 strip Debian. Oke, kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Kita langsung saja ping svr1 strip debian.com. Oke, sudah bisa ping ya teman-teman. Kita coba ping server 1 strip Debian saja. Oke, dan ini juga sudah bisa. Kita lakukan juga di server 2 Ubuntu. Ini kita clear saja. Kita pergi ke sudo su. Oke, kemudian masukkan password root. Kita cd. Oke, lalu seperti biasa tadi nano/etc/host. Nah, oke, di sini kita namainya menjadi server 2 strip ubuntu.com saja. Dan untuk nama yang keduanya server 2 strip ubuntu. Kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Kita coba ping nih. Ping server 2 strip ubuntu.com. Kita enter. Nah, sudah bisa ping. Kemudian kita menggunakan nama host yang satunya. Ping server 2 strip ubuntu. Kita enter. Oke, sudah bisa ngeping. Lanjut ya, kita akan mendefinisikan IP pada topologi yang sebelumnya nih. Oke, kita mulai dari router ke laptop kita atau host OS. Karena dari router ke host atau laptop kita, di VirtualBox itu kita menggunakan adapternya yang host only. Nah, host only itu teman-teman bisa lihat di control panel. Oke, kita lihat yang VirtualBox host only network. Kita properties. Kemudian lihat di IPv4. Nah, ini adalah default IP-nya 192.168.56.1. Kalau semisal tidak sama, teman-teman bisa mengubahnya saja. Jadi nantinya ini adalah IP dari hostnya atau yang tadi di control panel ini, teman-teman. Nah, karena IP dari host itu 56.1, jadi IP pada router juga harus mengikuti yang di host agar nantinya router ini bisa mendapatkan internet dari host. Jadi nanti di router kita akan pasang IP 192.168.56.10. Lanjut dari router ke server 1 dan server 2. Nah, jadi nanti di router kita akan memasangkan IP-nya yaitu 10.10.10.1. Dari IP tersebut nanti kita pasang IP di server 1 Debian. Nah, di mana IP-nya nanti adalah 10.10.10.2 dan nantinya kita akan menambahkan gateway dalam pengaturan IP tersebut. Nah, gateway-nya itu adalah ini teman-teman, 10.10.10.1. Karena gateway adalah gerbang untuk mendapatkan internet dari router. Dan router ini mendapatkan internet dari host atau laptop. Jadi router ini dia itu menyebarkan internet ke server 1, server 2, dan klien Ubuntu. Dan di server 2 di sini IP-nya nanti akan 10.10.10.10.3 menyesuaikan dengan gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian di yang klien Ubuntu nanti IP-nya itu bakalan 172.16.1.2 dan gateway yang akan dipasangkan di routernya itu adalah 172.16.1.1. Nah, nantinya di klien ini juga akan menggunakan gateway. Nah, dan gateway-nya itu adalah yang ini. Jadi konsepnya itu gini teman-teman. Jadi gateway ini adalah gerbang untuk membukakan koneksi internet dari router. Jadi di setiap server ini dia akan memiliki gateway ini yang dipasangkan di pengaturan IP pada router. Oke, langsung saja kita konfigurasi IP pada routernya nih. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita harus pergi dulu ke root, kita zoom in, masukkan password rootnya. Nah, perintah untuk mengedit IP itu kita bisa menggunakan perintah nano/etc/network/interfaces. Kita enter. Oke, dan jika sudah di sini, maka ini untuk allow hotplug-nya kita hapus saja, teman-teman. Hotplug menjadi auto, biar kita tidak perlu melakukan perintah if up. Kemudian ifs npos 3 inet static. Ini kalau punya kalian masih DHCP, kalian bisa ganti dengan static.
Dan di sini kita tambahkan baris baru dengan tulisan address. Kemudian kita tuliskan IP dari routernya yang ini yang akan kita gunakan, yaitu 192.168.56.10. Oke. Kemudian kita tambahkan netmasknya 255.255.255.0. Nah, dan di sini kita tambahkan gateway nih. Gateway-nya adalah yang ini. Jadi dia akan menjadi gerbang untuk memberikan internet ke router. Dan nanti router itu akan membagikan internet ke server 1, server 2, dan klien. Jadi di sini kita tambahkan gateway-nya 192.168.56.1. Nah, dan selanjutnya kita tambahkan satu interface lagi. Kita tuliskan IFACE, kali ini menggunakan ENP0S8 ya. Kemudian inet static. Kemudian di sini kita tambahkan address. Nah, teman-teman, di sini kita akan menggunakan IP yang 10.10.10.1. Jadi IP ini adalah yang akan menjadi gateway. Jadi nantinya di server 1 dan server 2 kita akan tambahkan gateway, yaitu gateway-nya 10.10.10.1. Nah, gateway ini kita tuliskan dulu di router seperti ini, 10.10.10.1. Jadi gateway 10.10.10.1 ini nanti akan membukakan pintu atau gerbang ke server 1 dan server 2 agar mereka itu bisa mendapatkan internet. Dan jangan lupa kita tambahkan netmask 255.255.255.0. Nah, kita lanjut untuk yang ke kliennya nih. Kita tambahkan satu interface lagi, IFACE ENP0S9 inet static. Di sini kita tambahkan address. Oke, di sini yang akan menjadi gateway-nya itu yaitu 172.16.1.1. Kita tambahkan yang di sini 172.16.1.1. Jangan lupa untuk netmasknya 255.255.255.0. Oh iya teman-teman, di sini kita jangan lupa untuk menambahkan atasnya auto ENP0S9 di interface nPOS 8 juga kita tambahkan auto ENP0S8. Kita Ctrl X, kemudian Y, enter. Kita jalankan perintah systemctl restart networking. Oke, kita enter. Kemudian kita cek IP-nya dengan perintah IPA. Nah, oke. IP yang tadi sudah kita pasang sudah muncul semua ya di sini, di mana ada ENP0S3, nPOS 8 dan nPOS 9. Oke, tadi kan kita sudah konfigurasi IP di routernya nih. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP di server 1, server 2 dan kliennya. Kita mulai dari yang server 1. Nah, untuk yang server 1 seperti biasa jangan lupa kita pergi ke root dengan sumin. Kemudian kita jalankan perintah seperti tadi, nano/etc/network/interfaces. Kita enter. Nah, seperti tadi ya teman-teman, untuk allow hotlock-nya kita ganti menjadi auto. Untuk IFACE nPOS 3 inet DHCP ini kita ganti menjadi static. Kemudian seperti biasa kita tambahkan baris baru dengan tulisan address. Dan untuk IP pada server 1 itu nantinya kita akan menggunakan 10.10.10.2. Kita tambahkan 10.10.10.2. Untuk netmasknya 255.255.255.0. Nah, dan di sini kita tambahkan gateway ini. Kita tambahkan gateway. Nah, gateway-nya itu adalah IP 10.10.10.1 yang tadi kita pasang di router. Jadi ini kita tambahkan 10.10.10.1. Jika sudah, kita Ctrl X, kemudian Y, kita enter. Seperti biasa, jalankan perintah systemctl restart networking. Kita enter. Kemudian kita cek IP-nya dengan IPA. Oke, di sini sudah muncul ya IP-nya 10.10.10.2 yang ini. Kita lanjut ke yang server 2. Oke, kita lanjut ke yang server kedua nih. Saya akan login dahulu.
Ini kita clear saja. Kemudian di server 2 kita menggunakan Ubuntu. Kita pergi ke root dengan perintah sudo su. Kemudian masukkan password rootnya. Ini kita cd. Kemudian kita ketikkan nano /etc. Kalau di Debian kan kita nano /etc network interface. Kalau di Ubuntu kita nano /etc/netp. Kemudian kalian bisa klik tab pada keyboardnya, tab, kemudian 00, kita tab, maka itu akan otomatis muncul. Kita enter. Nah, di sini kalau punya kalian DHCP4-nya masih yes atau true, di sini kalian bisa ganti no saja. Nah, untuk address-nya langsung saja kita masukkan IP dari server 2, yaitu 10.10.10.3. Kita masukkan 10.10.10.3. Jangan lupa /24. Kemudian di sini kita tambahkan gateway. Gateway-nya masih sama dengan yang server 1, yaitu 10.10.10.1 yang ada pada router. Kita tambahkan 10.10.10.1. Untuk versinya ini 2, kemudian kita bisa Ctrl X, kemudian Y, enter. Di sini kita jalankan perintah net plan apply. Kalau di Debian kan kita sistem CTL restart networking. Kalau di Ubuntu kita net plan apply, kemudian enter. Nah, jika seperti ini kalian hiraukan saja teman-teman. Kita cek IP-nya dengan IP A. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk ke NP0S3 IP-nya sudah 10.10.10.3. Oke, kita lanjut ke yang Ubuntu desktopnya. Teman-teman bisa klik tanda yang ini sebelah sini, kita klik saja. Kemudian kita klik yang wired off. Jika punya teman-teman beda, kalian bisa cari saja, terus pergi ke wired setting. Nah, oke, di sini kita klik yang tanda gear ini teman-teman. Ini kita klik. Kemudian kita pergi ke IPv4. Di sini masih automatic ya atau DHCP. Di sini kita klik yang static atau manual. Kita klik. Nah, disinilah kita akan masukkan IP-nya nih. Nah, di sini kita masukkan address-nya. Di sini IP-nya akan 172.16.1.1. Kita buat IP-nya menjadi 172.16.1.2. Oke, kemudian untuk netmask-nya seperti biasa 255.255.255.0. Untuk gateway-nya nih, kita menggunakan yang ini 172.16.1.1 yang tadi sudah dipasang di router. Seperti biasa, gateway ini akan menjadi gerbang untuk akses internet. 16.1.1. Oke, jika sudah ini kita bisa apply. Di sini kita akan on off kan di bagian ini. Kita off, kemudian kita on lagi. Selanjutnya kita akan coba untuk ping gateway nih. Kita pergi ke terminal. Ini terminal. Nah, di sini saya sudah di terminal. Kita cek IP-nya nih, IP A. Oke, IP-nya juga sudah berubah ya teman-teman, menjadi 172.16.1.2 yang tadi kita pasang di wired connection-nya. Sekarang kita coba ping ke gateway nih. Kita ping ke gateway 172.16. Kita ping 172.16.1.1. Kita enter. Nah, di sini juga sudah terhubung ke gateway yang ada di routernya. Kita lanjut ke materi yang terakhir mengenai basic remote access. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk meremote nih server-server yang ada di sini. Dan kali ini kita akan menggunakan satu aplikasi namanya itu Putih. Oke, pertama-tama kita akan download dulu. Di sini kita buka Chrome atau lainnya, kita ketikkan download Putih. Kemudian kita cari. Nah, di sini teman-teman pilih yang download Putih free SSH. Kita klik. Kemudian langsung saja kita klik yang atas ini, download Putih. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah ke bagian alternative binary files. Di sini kita bisa pilih yang Putih 64 bit. Kita download, kita klik yang ini. Nah, maka itu akan otomatis mendownload ya. Di sini karena saya sudah download, jadi saya nggak akan download lagi. Nah, jika teman-teman sudah download, kalian bisa langsung saja buka Putihnya. Oke, kita bahas nih. Di sini kali ini kita akan mencoba untuk meremote router Debian dari host. Jadi fungsi dari remote atau mengambil alih ini, misal server ini itu ada di tempat yang jauh dan kita itu pengen melihat error yang ada di server ini atau router Debiannya. Kita nggak perlu pergi-pergi ke tempat di mana server router ini berada. Jadi kita hanya perlu melakukan remote. Oke, kita langsung saja buka Putihnya.
Nah, oke, di sini saya sudah buka putihnya ya. Kali ini kita langsung saja masukkan IP dari router Debian-nya yang ini. Kita masukkan IP 192.168.56.10. Kemudian untuk portnya ini port default SSH yaitu 22. Kita open. Di sini kita accept saja. Dan di sini kita login di router Debian menggunakan username kita. Saya menggunakan Tiara Nur. Kemudian masukkan password usernya. Nah, oke, di sini saya sudah bisa masuk ke router Debian-nya. Oke, dan di sini saya juga sudah buka router Debian-nya. Kita akan coba cek nih, apakah isinya itu bakalan sama. Misal di putih saya akan cek IP A, dan di router Debian-nya saya juga cek IP A. Oke, kita buka lagi putihnya. Nah, oke teman-teman, bisa lihat di sini IP-nya juga sama. Ada npost 8, npost 3, dan npost 9. Ini sama, kalian bisa lihat sendiri. Nah, menggunakan putih ini kita akan lebih mudah teman-teman. Misal nih, kalau di VirtualBox kita klik ke kursor ininya, ini nggak akan bisa kita salin. Sedangkan kalau di putih, misal ada perintah IP A, saat kita ngeblok menggunakan kursor, kemudian ini kita hapus lagi, kita langsung klik kanan. Nah, maka itu langsung akan otomatis tersalin. Jadi kalau semisal kita ngeblok yang ada di sini, maka itu otomatis tersalin. Itu memudahkan kita saat kita mengkonfigurasi atau jika terjadi error-error nih. Tapi untuk saat ini kita masih belum bisa untuk meremote server 1 dan server 2. Kita hanya bisa meremote router Debian-nya. Nantinya kita bakal membahas lagi tentang remote server 1, server 2. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.